Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Yang ana hormati Ustadz kita, guru kita, abang ana Ustadz Abu Faruq hafizahullah ta'ala, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, santri dari Madrasah Salafiyah Ula dan Salafiyah Wusta dari Ma'had Ibnu Abbas Balikpapan, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan, sampai-sampai Allah tegaskan bahwa kita tidak akan mampu untuk bisa menghitung dan membilang nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jikalau kalian ingin menghitung dan membilang nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung dan membilangnya. Dan di antara kenikmatan terbesar yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita sebagai hambanya, yaitu berupa diturunkannya Al-Quranul Karim dan juga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dijadikannya agama Islam sebagai satu-satunya agama yang terbaik, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Allah menegaskan bahwa Islam adalah agama yang paripurna, mencakup semua elemen kehidupan manusia, dari yang paling kecil maupun yang paling besar. Ini bentuk dan karakteristik sempurnanya Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan." Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmat-nikmatku, dan aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian, kata Allah. Dan di antara bentuk kesempurnaan Islam adalah bahwa Islam mengajarkan segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi para hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Tidaklah ada satu kebaikan di dunia maupun di akhirat kecuali Islam pasti mengajarkannya. Pun demikian sebaliknya, tidak ada satupun keburukan kecuali Islam sudah mewanti-wanti dari keburukan tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah ada satu perkara yang bisa mendatangkan atau mendekatkan kepada surga atau menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan bagi kalian itu semua. Maka sebagai seorang muslim, di antara akidah, di antara keyakinan seorang muslim adalah kita harus benar-benar meyakini sempurnanya Islam. Kita benar-benar wajib untuk berpedoman kepada Islam dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita, yang kita anggap besar maupun yang kita anggap remeh sekalipun. Ini bentuk dan juga ini adalah merupakan prinsip sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita pilah-pilah, oh kalau misalkan masalah akidah ngambil dari Islam, masalah fikih ngambil dari Islam, tapi dalam masalah politik misalkan lebih baik ngambil dari si A, si B, dan si C. Maka ini adalah keyakinan yang keliru, ini prinsip yang keliru. Tidak berprinsipkan kepada akidah Islam.
Ya, seorang muslim sejati adalah seorang yang senantiasa berpedoman kepada apa yang dibawa oleh Islam dalam segala aspek kehidupannya. Karena kita yakin bahwa agama Islam ini adalah way of life yang terbaik, yang paling sempurna, ya. Dan sifatnya, sifat Islam ini adalah universal dan komprehensif. Universal mencakup segala sesuatu dan mencakup segala sisinya, baik sisi zahir maupun sisi yang batin. Baik yang sifatnya duniawi maupun sifatnya ukhrawi. Ini sifat Islam. Bahkan kita tahu dalam perkara yang dianggap sepele sama sekali oleh manusia, tidak luput dari perhatian agama kita. Dalam perkara yang dianggap sederhana, diperhatikan dalam agama kita. Lihat Salmanul Farisi ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, ketika dia lewati sebagian orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi ini nanya kepada Salman bukan cari kebenaran, tapi nanya untuk ngejek. Kata dia, qad 'allama nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khara'ah. Katanya nabi kalian itu ngajarin segala sesuatu, sampai masalah buang air besar pun diajari. Ini maksudnya ingin menyepelekan, ingin menjatuhkan, mendiskreditkan Islam. Namun Salman yang ditanya begitu bangganya dia jawab, ajal, benar, tentu, laqad nahana an nastaqbilal qiblah liqa'itin aw baulin. Nabi kami mengajarkan segala sesuatu, bahkan dalam masalah urusan buang air besar pun diajarkan. Nabi melarang kami untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil dan buang air besar. Wa aw an nastanjiya bil yamin. Beliau mengajarkan kami untuk cebok dengan tangan, dilarang untuk cebok dengan tangan kanan. Aw annastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar, atau beliau juga melarang kami untuk cebok kurang dari 3 butir batu. Aw annastanjiya bi raji'in aw bi 'adhamin. Beliau pun melarang kami untuk cebok atau istijmar dengan menggunakan raji', dengan menggunakan kotoran hewan yang kering atau juga dengan tulang belulang. Ini sempurnanya Islam. Dalam masalah yang kecil, satu perkara saja banyak aturan mainnya. Banyak prosedur yang harus dipenuhi. Sekali lagi ini bentuk kesempurnaan dan karakteristik Islam. Termasuk dalam hal cara seorang atau cara orang tua untuk mendidik anaknya. Termasuk bagaimana seorang melakukan parenting atau pola asuh anaknya. Maka ini pun tidak luput dari ajaran agama kita tentunya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah, lindungilah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tegas agar kita sebagai orang tua berusaha semaksimal mungkin, berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melindungi anak-anak kita, melindungi kita dan melindungi anak-anak kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka dalam urusan hal yang besar semisal pengasuhan anak, pola asuh anak, gaya mendidik anak, maka Islam memberikan prosedurnya. Islam memberikan batasan-batasannya. Islam memberikan langkah-langkah dan kiat-kiatnya. Sementara itu di sisi lain ada satu perkara yang patut diapresiasi yang ada di kalangan kaum muslimin, di mana banyaknya keluarga muslim yang mulai sadar dengan pentingnya parenting ini. Pentingnya belajar parenting, pentingnya belajar bagaimana cara mendidik anak, seni mendidik anak. Dan pun banyak kita dapati mereka sudah mulai belajar, mulai mempraktekkan teori-teori parenting dalam rangka mendidik anak-anaknya. Namun sayangnya sebagian teori parenting tersebut yang notabene kita tahu diambil, diadopsi atau diserap dari Barat itu, yang ternyata jauh dari konsep Islami, jauh dari konsep Islam, jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan bahkan cenderung menyelisihi konsep Islam itu sendiri. Ini yang perlu disayangkan. Karena kalau kita lihat secara umum, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, teori pendidikan Barat itu memiliki 3 aliran. Ini sedikit ngambil ke buku-buku teori umum gitu teori pendidikan umum, di mana kalau kita lihat teori pendidikan secara umum yang diambil dari Barat, maka kita lihat bahwa ada 3 aliran. 3 aliran besar. Yang pertama
aliran yang disebut dengan nativisme atau juga biasa disebut dengan pesimisme, di mana ya aliran ini atau teori ini menyatakan bahwa perkembangan tingkah laku manusia itu ditentukan yang namanya dengan hereditas atau faktor bawaan, faktor turunan. Sehingga mereka meyakini bahwa pendidikan sangat-sangat kecil pengaruhnya untuk bisa mempengaruhi perkembangan manusia. Jadi kalau si anak atau ada anak ketika lahir dia sudah bawa ya, tingkah laku bawaan, dia sudah bawa sifat bawaan, ya dia sudah bawa ya sifat bawaan, maka kata mereka pendidikan tidak memberikan pengaruh besar untuk bisa mengubah itu karena sudah bawa faktor bawaan. Aliran yang kedua yaitu lawannya. Ya kalau tadi pesimisme atau nativisme, maka yang kedua yang disebut dengan aliran empirisme atau ya aliran optimisme. Di mana teori ini menyatakan bahwa perkembangan tingkah laku manusia, ya perkembangan tingkah laku manusia itu ditentukan oleh pendidikan. Manusia itu ditempa, manusia itu dilatih. Tingkah laku itu bisa didapatkan karena latihan, karena tempaan. Maka kata mereka, anak yang baru lahir itu ibaratkan seperti kertas putih yang bisa diisi sekehendak hati orang yang mengisinya. Nah ini teori ini biasanya kalau di dunia pendidikan disebut teori tabula rasa. Kalau yang pernah kuliah di dunia pendidikan, ini biasanya disebut tabula rasa atau ya kertas putih, kertas kosong. Jadi anak-anak yang lahir itu ibaratkan seperti kertas yang putih. Kalau mau ditulis dengan tinta merah, ya maka menjadi merah kertas itu. Kalau mau diisi dengan tinta emas, maka menjadi emas ya kertas tersebut. Jadi anak itu kata mereka seperti tinta putih. Adapun aliran yang ketiga yaitu yang disebut dengan aliran konvergensi, yaitu yang menggabungkan antara aliran pertama dan aliran kedua. Kata mereka bahwa tingkah laku manusia itu didapat yang pertama dari hereditas, yang pertama dari faktor bawaan turunan, sedangkan yang kedua juga bisa ditempa. Jadi sifat, akhlak, tingkah laku itu pertama faktor bawaan, kemudian yang kedua bisa ditempa, bisa dilatih dengan pendidikan. Dan mereka melakukan riset katanya, di mana mereka ya mengadakan riset pada anak kembar identik. Di mana anak kembar identik ini mereka tumbuh di dua lingkungan yang berbeda. Sama-sama lahir di waktu yang sama, ya dari rahim ibu yang sama. Mungkin asupan ketika di kandungan pun sama. Ya, namun ketika dipisahkan, yang satu di lingkungan A, yang satu di lingkungan B, maka dua anak ini memiliki tingkah laku yang berbeda. Maka kata mereka dari sini diambil kesimpulan bahwa ya faktor turunan itu bisa ya dipengaruhi dengan pendidikan atau dengan ya faktor yang ada di sekitarnya, baik itu pendidikan yang didapatkan dari lingkungan masyarakatnya, teman mainnya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita lihat jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, kita perhatikan teori-teori tadi secara ringkas, maka kita bisa dapati bahwa faktor perdebatan teori-teori yang mereka kemukakan ini hanya berpusat pada si manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan. Jadi kalau kita lihat mereka itu hanya berkutat pada sisi manusianya, bahwa manusia itu adalah subjek sekaligus objek dari pendidikan. Di mana manusia sebagai subjek pendidikan karena manusia adalah ya pihak yang melakukan proses pendidikan itu. Dan juga manusia dikatakan objek pendidikan karena di dalamnya atau di dalam diri manusia terdapat objek-objek yang bisa dijadikan pangkat tolak para pendidik untuk melakukan pendidikan. Jadi si anak sebagai objek pendidikan, karena si pendidik akan melihat apa yang didapatkan atau apa yang dimiliki oleh si anak, kemudian setelah itu bisa dikembangkan. Maka pertanyaan berikutnya, lantas bagaimana Islam melihat konsep pendidikan ini? Bagaimana konsep Islam itu sendiri? Apakah mengikuti nativisme atau mengikuti empirisme atau mengikuti yang ketiga konvergensi? Maka ya ketahuilah jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain bahwa Islam itu tidak menetapkan manusia terlahir ke dunia dalam keadaan empty. Ini poinnya yang membedakan teori Islam dengan teori Barat. Islam tidak menyatakan
Islam tidak menetapkan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan kosongan. Mereka punya isi. Manusia yang lahir ke dunia, anak yang lahir ke dunia ini membawa isi, tanda kutip, ya. Isi ini ya yang disebut dengan fitrah. Isi inilah yang disebut dengan fitrah. Dan fitrah yang dimaksud adalah fitrah berupa keimanan dan keislaman. Dari rahim siapapun anak terlahir, maka dia bawa fitrah ini, bawa ya kemungkinan atau kecondongan terhadap keimanan dan kecondongan terhadap keislaman. Dari mana itu? Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30. Di mana Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama Allah itu agama yang Allah fitrahkan. Ya, yang Allah fitrahkan, fitrah Allah yang Allah ciptakan. Ya, manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perbedaan atau tidak ada perubahan pada fitrah Allah tersebut. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia yang enggak tahu. Kebanyakan manusia yang tidak mengetahui. Berkenaan dengan ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau Ibnu Hajar biasanya banyak menerjemahkan hadis gitu ya, menjelaskan hadis. Oh, ini ayat berarti apa? Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang biasa kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Beliau berkata, "Fa innahu ta'ala fatara khalqahu 'ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha ghair." Kata beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan hamba-hambanya di atas fitrah, yaitu di atas ma'rifah, di atas pengenalan kepada Allah, di atas tauhidullah, menauhidkan Allah, dan bahwasanya menetapkan bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah semata. Jadi manusia terlahir itu di atas Islam, di atas keimanan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu terlahir dengan membawa fitrah. Apa fitrahnya? Islam. Buktinya kata Nabi di lanjutan hadisnya, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka dua bapak ibunya yang berpengaruh, yang memberikan pengaruh pertama. Ya, jadi bapak ibulah yang memberikan pengaruh paling utama kepada anak. Bapak ibunya lah, dua orang tuanya lah yang membuat si anak jadi Yahudi, jadi Nasrani atau jadi Majusi. Maka dari sini kita dapati bahwa seorang anak terlahir dari rahim siapapun, ya, terlahir di atas keimanan, di atas keislaman. Nah, berkenaan dengan makna fitrah ini, Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau berkata, wal asahu anna ma'nahu anna kulla mauludin yuladu mutahayyi'un lil Islam. Ya. Jadi artinya kata beliau, yang paling sahih makna hadis ini adalah bahwa semua bayi yang dilahirkan memiliki kecenderungan kepada Islam. Jadi mereka punya kecenderungan kepada Islam. Bukan artinya ketika mereka terlahir langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Bukan seperti itu maknanya. Mereka terlahir di atas Islam, maksudnya mereka terlahir di atas kecenderungan kepada Islam. Ya. Hatinya, jiwanya sudah cenderung kepada Islam. Tabiatnya sudah ya mendorong dirinya kepada Islam. Maka apa sih fitrah itu? Apa sebenarnya fitrah itu? Maka dari sisi bahasa kita dapati bahwa fitrah berasal dari kata fatara yafturu fatratan wa fitratan. Jadi dari sisi bahasa fitrah itu ada dari kata fatara yafturu fitratan wa fatratan. Dan kata tersebut ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama yaitu bermakna syaqqa. Jadi fatara itu maknanya syaqqa. Syaqqa itu artinya pecah atau membelah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, maknanya adalah khalaqa, create, menciptakan, ya, atau menjadikan sesuatu ada tanpa contoh sebelumnya. Ya, menjadikan sesuatu ada pada apa sebelumnya tanpa ada contoh sebelumnya. Dan di dalam Al-Mu'jamul Wasit kalau kita lihat, penulis mengatakan fitrah itu artinya kata beliau at-tabi'atus salimah la tusabba bi'aibin. Fitrah itu adalah tabiat
tabiat atau pembawaan yang selamat, tidak dicela karena aib atau kekurangan. Di fitrah itu kesempurnaan, ya, bersih dari aib, selamat dari aib. Maka fitrah adalah tabiat yang suci, tabiat yang bersih, tabiat yang tidak mengandung keburukan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, beliau menyatakan anna tifla khuliqa saliman minal kufr alal mitsaqi alladhi akhadahu Allahu ala dzurriyyati Adam hina akhrajahum min sulbihi. Kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa anak itu diciptakan dalam keadaan selamat dari kekufuran. Berarti diciptakan di atas apa? Di atas keimanan, di atas keislaman. Sesuai dengan perjanjian yang Allah ambil atas mereka. Ya. Sesuai dengan perjanjian yang Allah ambil atas mereka dari anak keturunan Adam saat Allah keluarkan mereka dari sulbinya Adam. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu seolah-olah membicarakan sesuatu yang gaib. Maka tentunya perlu dalil, dan perkataan beliau berdasarkan dalil. Dalilnya yaitu firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172. Yaitu Allah mengambil perjanjian kepada jiwa-jiwa anak keturunan Adam. Kata Allah, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak-anak keturunan Adam dari tulang punggung, dari tulang sulbinya, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka. Jadi Allah ambil kesaksian kepada kita semua, karena kita semua pernah mengalami fase itu. Ketika Allah keluarkan jiwa-jiwa anak Adam dari sulbinya Adam, maka Allah ambil perjanjian, Allah tanya, Allah persaksi, Allah minta persaksian mereka. Kata Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Rabb kalian? Bukankah aku ini Rabb kalian? Maka mereka menjawab, bala, betul, engkau adalah Rabb kami bersaksi atas itu. Ya, semua bersaksi atas keimanan. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, berbicara tentang fitrah, maka ada satu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri setiap manusia. Ya. Apa itu? Yaitu yang biasa disebut dengan fitrah gender. Fitrah gender atau fitrah seksualitas. Dan fitrah ini, sisi fitrah ini yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan kita kali ini. Karena kalau kita bahas fitrah secara umum, maka nanti mulai dari keimanan, mulai dari keislaman gitu ya. Maka insyaallah di pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang fitrah gender yang lebih kepada ya proses pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Di mana gender atau seksualitas merupakan fitrah bawaan. Fitrah bawaan yang Allah sudah berikan sejak lahir. Di mana setiap gender itu memiliki sifat, memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang spesifik dan berbeda-beda satu sama lain. Dan kita tahu Allah menciptakan manusia itu berpasangan. Artinya ada laki-laki, ada perempuan. Allah menciptakan dua gender, dua jenis kelamin. Yaitu Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, nggak ada gender ketiga, nggak ada yang namanya biner, nggak ada gitu, nggak ada laki-laki jiwa laki-laki di dalam tubuh perempuan, gitu. Atau tidak ada namanya jiwa perempuan di dalam tubuh laki-laki, nggak ada, itu omong kosong semua, ya. Itu omong kosong dan ya karena rusaknya fitrah mereka, ya. Karena Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan dua gender. Manusia itu dilahirkan dengan dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Dua sisi itu saja. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ya Allah berikan, Allah hadiahkan, Allah karuniakan anak wanita, anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Pun demikian Allah hadiahkan anak laki-laki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau Allah hadiahkan
ya berupa anak laki-laki dan perempuan, Allah campurkan. Jadi ada orang yang punya anak laki-laki semua, atau perempuan semua, atau Allah berikan ada laki-lakinya, ada perempuannya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan dalam ayat ini Allah juga menerangkan bahwasanya Allah karuniakan ya kepada para hamba itu anak yang memiliki perbedaan gender, memiliki perbedaan jenis kelamin. Yang tentunya gender ini akan berkembang sesuai dengan peran, sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Misalkan anak perempuan kelak akan berperan menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Sementara anak laki-laki kelak akan ya berperan sebagai suami dan seorang ayah. Nggak ada kebalikan, nggak ada ketukar gitu ya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik untuk benar-benar mempelajari yang namanya tarbiyah jinsiyah. Tarbiyah jinsiyah atau pendidikan gender, pendidikan seksualitas. Atau orang bilang apa? Sex education. Ya. Ini bukan masalah hanya seks itu artinya di atas tempat tidur saja, bukan, tapi bagaimana kita menempatkan masing-masing gender di tempatnya masing-masing sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing. Ya. Apa sih urgensinya belajar tarbiyah jinsiyah ini? Ya. Maka yang pertama bisa kita katakan adalah agar anak dapat mengenali identitas seksualnya, identitas gendernya, dan dia bisa membedakan dirinya, ya mengidentifikasi dirinya dengan sesuai gendernya, laki-laki atau perempuan. Gitu. Karena ini yang sekarang sedang dikaburkan oleh orang-orang Barat. Ya, orang-orang Barat, musuh-musuh Islam ingin mengaburkan itu. Ketika ditanya, kamu laki-laki perempuan? Sebentar, saya belum bisa mengidentifikasi. Gitu. Padahal jelas secara fisik dia laki-laki. Gitu. Nah, ini perkara yang ingin dikaburkan oleh orang-orang Barat. Jadi dengan belajar tarbiyah jinsiyah, ya kita bisa membuat anak dapat mengidentifikasi dirinya dengan mudah sesuai dengan gendernya masing-masing. Dan dia juga bisa membedakan orang lain sesuai gendernya. Oh, yang ini laki-laki, yang ini perempuan, berdasarkan cirinya masing-masing. Kemudian yang kedua, agar anak juga dapat mengetahui peranan, bukan hanya bisa membedakan, tapi peranan masing-masing gender. Apa tugasnya laki-laki, apa tugasnya perempuan. Dan yang paling utama dia dapatkan informasi peranan tersebut adalah dari siapa? Orang tuanya. Ketika seorang anak melihat peran ayah dan bundanya ya dalam membersamai pendidikan dan tumbuh kembangnya. Nah, ini yang penting jemaah. Jadi dalam proses menjaga fitrah anak-anak kita, di situ dibutuhkan peranan aktif dari dua orang tuanya, dari ayah dan bundanya. Jadi jangan beranggapan oh kan ibu atau istri itu apa? Madrasatul ula katanya begitu. Al-ummu madrasatul ula. Ini yang sering digaung-gaungkan sama bapak-bapak khususnya gitu. Ya, al-ummu madrasatul ula. Maka kita katakan benar, al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ya, wal abu mudiruha. Ya, ibu itu sekolah pertama betul, tapi bapak itu mudirnya. Berarti tanggung jawabnya lebih besar gitu ya. Bukan langsung lepas tangan selesai sudah serahkan kepada ibunya gitu. Tapi sebuah punya peranan masing-masing, termasuk atau terutama untuk menjaga gender ini. Karena betapa kita dapati, apalagi zaman sekarang gitu ya, begitu banyaknya orang-orang Afwan, kaum apa? Tulang lunak, ya, kaum apa? Tulang lunak, gitu. Laki-laki tapi gemulai, laki-laki tapi ya apa namanya kemayu. Nah ini yang perlu kita benar-benar perhatikan karena ya ada yang salah dalam proses penjagaan fitrahnya dari mulai kapan nanti kita sebutkan ya dari fase pertama sampai fase dia dewasa. Ada yang salah, ada yang kurang, ada yang miss sehingga keluarlah atau muncullah anak yang kemayu atau orang yang kemayu, laki-laki yang kemayu atau perempuan yang terlalu keras yang biasa disebut apa tomboy misalkan itu. Anak saya tomboy memang begitu bawaannya, nggak ada bawaan anak tomboy, nggak ada. Sebagaimana laki-laki juga nggak ada anak laki-laki yang terlahir kemayu, nggak ada. Itu semua karena proses yang mereka jalani ada yang salah, ada yang keliru. Nanti kita akan sebutkan apa saja yang harus kita ya jaga, apa saja yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Maka ya
tadi sekali lagi peran ayah dan ibundanya itu adalah sangat penting dalam membersamai pendidikan, dalam membersamai tumbuh kembangnya. Ya, demikian pula anak bisa melihat perbedaan ayah dan ibunya dari sifat dan karakteristiknya, ya, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik, seperti cara pakaian, cara berbicara, cara berjalan, gitu ya, cara duduknya, gitu. Ya, misalkan lebih dalamnya lagi, ya, cara berbicara tadi, gimana suara bapak, gimana suara ibu. Nah, ini proses yang harus dijalani oleh setiap anak. Kemudian yang ketiga, di antara juga urgensi tarbiyah jinsiyah ini juga adalah agar anak dapat melindungi diri, ya, karena orang tua nggak bisa mengawasi anak 24 jam, itu bisa kita, ya, akui bersama. Ya, nggak ada dari kita siapapun yang mampu untuk menjaga anaknya 24 jam. Dia akan keluar, ada proses keluar rumah. Dia akan bergaul dengan banyak orang di luar rumah, mulai dari sekolahnya, mulai dari tempat bermainnya. Maka dengan kita mengetahui tarbiyah jinsiyah ini, kita terapkan kepada anak-anak kita, maka anak dapat melindungi diri dari kejahatan-kejahatan seksual, naudzubillah, dan dari penyimpangan seksual tadi. Nah, sebagaimana disampaikan jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu memang berbeda, nggak bisa dipungkiri itu, ya. Sebagaimana perkataan Hana ini ibundanya Maryam, ya, istri dari Imran alaihi salam, di mana kata dia walaisa dzakaru kal untha, ya. Laki-laki itu, anak laki-laki itu tidak seperti anak perempuan, ya. Jadi agama Islam menerangkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu tentu berbeda, ya, mulai dari fisiknya berbeda, mulai dari perannya berbeda, maka tentunya treatmentnya pun berbeda. Benar, misalkan dalam Islam kita tahu bahwa Allah menyamakan amalan orang laki-laki dan orang perempuan, orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, sama gitu, ya. Tapi dari segi peranan tentunya Islam memberikan batasan, beda antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan dari sekali lagi sudah seharusnya untuk dididik dan ditreatment berbeda sedari dini. Dan perbedaan ini dalam upaya apa? Tadi memelihara fitrah gender, fitrah seksualitasnya, dan menumbuhkan fitrah tersebut. Maka, ya, ingatlah sebagaimana tadi dikemukakan bahwa anak lahir itu sudah membawa gendernya masing-masing. Sehingga upaya memelihara fitrah gender itu dimulai dari kapan? Dimulai dari anak saat dilahirkan, ya. Atau mungkin kita bisa katakan dimulai dari ketika di kandungan, ya, kalau zaman sekarang. Kalau zaman Nabi atau zaman sebelum kita mungkin, ya, yang kemajuan teknologinya belum semaju sekarang, mungkin belum tahu, belum bisa menentukan ini yang di kandungan ini anak laki-laki atau perempuan. Tapi kalau zaman sekarang Allah berikan kemudahan bagi kita, ya. Oh, si anak ini udah kelihatan dari USG mungkin, gitu ya. Kelihatan ini anak laki-laki atau anak perempuan, calon anak laki-laki atau anak perempuan, maka bisa kita treatment langsung dari situ. Tapi minimal setidaknya anak itu, ya, kita bisa pelihara fitrah gendernya itu mulai dari si anak dilahirkan. Nah, sebagian ulama menyebutkan ada beberapa fase yang akan dilalui oleh anak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia mencapai usia baligh. Jadi baligh ini fase terakhir si anak, karena kalau sudah baligh ya udah nggak ada lagi atau tidak lagi disebut sebagai anak, gitu ya. Makanya ketika para ulama menyebutkan anak yatim, siapa anak yatim itu? Anak yang ditinggal bapaknya sebelum usia baligh. Sedangkan kalau udah 40 tahun jangan nyebut anak yatim lagi. Kasihani saya kan anak yatim, gitu, jangan. Udah nggak pantas gitu, udah bangkotan, udah jenggotan, udah jadi bapak-bapak, gitu ya. Jadi bukan anak yatim. Anak yatim itu sampai apa? Usia baligh, gitu. Baik. Para ulama menjelaskan ada fase-fase. Fase pertama yaitu yang disebut kata mereka tufuliyatun sughra. Tufuliyah sughra, ya, yaitu fase kanak-kanak dini. Fase kanak-kanak dini, di mana ini rentangnya adalah usia 0 sampai 2 tahun. Usia 0 sampai 2 tahun. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pada fase ini, pada fase usia anak 0 sampai 2 tahun, Islam memberikan beberapa panduan. Ya, Islam memberikan beberapa panduan, dan ini apa?
sebagai bentuk pemeliharaan fitrah juga. Yang pertama, Islam melarang orang tua membenci anak perempuan. Ya. Islam melarang seorang merasa benci, merasa tidak senang saat mendapatkan kabar kelahiran anak perempuan. Karena hal tersebut termasuk karakter jahiliyah. Dan ini terkadang masih kita dapati ada pada diri kita. Lebih senang, kalau mungkin benci enggak, tapi lebih senang ketika dapat kabar anak laki-laki. Tapi agak sedikit kecewa ketika dapat kabar anak perempuan yang lahir. Gitu ya. Kesenangannya beda. Nah, ini salah satu penyakit jahiliyah yang harus kita hilangkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan orang-orang musyrikin dahulu. Kata Allah, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Kata Allah, apabila salah seorang dari mereka dari kalangan orang-orang musyrikin diberikan kabar gembira. Lihat, padahal anak lahir itu apa? Kabar gembira. Kelahiran anak itu harusnya jadi kabar gembira. Tapi ketika mereka dapat kabar gembira, ya, dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, maka wajahnya menjadi hitam, merah padam. Kenapa? Wa huwa kadhim, karena dalam keadaan murka, marah, kesal kalau lihat anak atau dapat kabar anak perempuan. Walaupun nanti akhirnya kalau zaman sekarang akhirnya ya nerima juga, tapi ada kesal, ada kecewa gitu. Kenapa enggak anak laki-laki yang lahir? Bahkan jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, Nabi memberikan pujian bagi orang tua yang dikaruniai anak perempuan. Ya. Nggak ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan anak laki-laki, yang ada keutamaan anak perempuan. Ya. Kenapa tadi? Karena untuk memerangi keyakinan orang-orang musyrikin yang menganggap bahwa anak perempuan itu aib, anak perempuan itu ya memalukan, ya, atau kegagalan seorang orang tua itu ketika didapat anak perempuan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran lahu minan nar." Allahu akbar. Kata Nabi, barang siapa yang diberikan ujian dengan anak-anak perempuan ini, lantas dia berbuat baik kepada mereka, mendidik mereka dengan baik, niscaya anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang bagi dirinya dari api neraka. Allahu akbar. Ini keutamaan jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain yang harusnya bisa mengikis perasaan kecewa kita ketika dapat anak perempuan, yang lebih senang dapat anak laki-laki. Baik, kemudian yang kedua jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, dalam fase ini juga Islam mengajarkan syariat yang mulia, yaitu apa? Syariat aqiqah. Islam mengajarkan untuk memberikan nama yang baik sesuai dengan gender, ya, serta mencukur rambut mereka. Hal ini berdasarkan hadis dari Samurah bin Jundab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatih, tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma." Dan Nabi, semua anak bayi itu tergadaikan dengan akikahnya, yang pada hari ketujuh disembelih hewan, yaitu kambing, nggak bisa yang lain, ya, nggak boleh diganti dengan yang lain. Walaupun memang ada sebagian ulama dari mazhab Dzahiriyah yang menyatakan kalau nggak mampu kambing boleh diganti dengan unggas, boleh diganti dengan unggas. Makanya ada sebagian kaum muslimin yang kalau akikah itu yang nggak mampu kambing jadi nyembelih ayam misalkan atau bebek. Ada dasarnya sebagian ulama dari mazhab Dzahiriyah. Namun kata para ulama ini pendapat yang nyeleneh karena nggak ada dalil sama sekali. Walaupun ada pendapat ulama, bukan artinya ada pendapat ulama itu jadi pembenaran terhadap amalan yang kita lakukan, itu ya. Baik. Jadi akikah ini adalah ya menyembelih hewan kambing di hari ketujuhnya. Kemudian si anak itu diberi nama dan dicukur rambutnya. Ya, hadis ini sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Maka dalam syariat akikah, ya, yang mana akikah ini merupakan hak anak yang harus ditunaikan oleh ayahnya. Jadi ayah harus berusaha semaksimal mungkin, ya. Ketika sudah dapat informasi atau sudah dapat kabar gembira berupa kehamilan istri, maka sudah mulai nabung gitu ya. Karena terkadang kita itu merasa pas lagi hari ketujuh nggak ada dana gitu untuk akikah. Padahal Allah berikan waktu 9 bulan sebelumnya untuk nabung. Ya, untuk nabung di 9 bulan berikutnya. Mungkin memang di hari ketujuh nggak ada duit, tapi ada tabungan 9 bulan gitu ya.
Jadi ayah harus menunaikan itu karena Nabi menyebutkan anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Ya, bahwa anak tergadaikan dengan akikahnya. Jadi akikah dianjurkan untuk dilaksanakan pada hari ke-7 dan ini yang afdal kata para ulama. Yang afdal di hari ke-7. Namun jika tidak mampu atau ada uzur, ada halangan, maka bisa dikerjakan pada hari setelahnya. Nah, hari setelahnya ini para ulama khilaf. Sebagian besar ulama mengatakan ya diakikahi kelipatan hari ke-7. Jadi kalau 7 nggak bisa berarti 14 nggak bisa berarti 21. Ini jumhur ulama. Namun sebagian ulama dari mazhab Maliki mengatakan bahwa kalau sudah lewat 7 maka nggak ada dalil 14, 21 dan seterusnya. Jadi kapan? Ya udah setelahnya. Kalau hari ke-7 nggak bisa berarti hari ke-8, 9, 10, 11, 12. Jadi nggak kelipatan karena kata para ulama Maliki ya kelipatan itu perlu dalil. Kalau menentukan mengkhususkan kelipatan maka wajib ada dalil. Ya, maka kalau nggak ada dalil ya kembali kepada hukum asal. Kalau lewat dari 7 hari, ya, hari ke-8, 9, 10 itu bisa dilakukan. Jadi nggak harus tertekan atau terikat dengan hari 14, 21 dan seterusnya. Nah kemudian disunnahkan ya akikah dengan 2 ekor kambing atau domba untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing atau domba untuk anak perempuan. Hal ini berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum minal gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Ya, bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk mengakikahi bayi laki-laki dengan 2 kambing yang sama. Ya, 2 kambing yang sama. Jadi jangan timpang, yang satu gemuk, yang satu kurus. Ya. Tapi samakan gitu ya. Dan 1 kambing untuk bayi perempuan. Ya. Jadi dari sini syariat sudah bedakan, oh laki-laki 2, perempuan 1. Bukan memuliakan laki-laki, menghinakan perempuan bukan. Tapi ini bentuk bahwa laki-laki tanggung jawabnya besar. Ya, dari awal sudah diajarkan bahwa laki-laki tanggung jawabnya besar, maka ya akikahnya 2. Akikahnya 2. Baik. Kemudian yang kedua tadi syariat ya mengajarkan memberi nama baik, memberi nama yang baik sesuai dengan gendernya. Nah, ini disunahkan untuk memberi nama anak ya semenjak lahir, setelah diketahui gender sang anak. Jadi langsung diberikan nama. Nah, diwajibkan untuk memberikan nama anak yang baik. Ya, jangan asal kelihatan keren doang, tapi memiliki makna yang baik. Ya, ada orang ngasih nama anaknya ngelihat oh ada ban katanya. Ban mobil ya, mereknya Radial. Wah, keren ini jadi Radian jadi bagus. Gitu ya. Jadi dari ban anaknya jadi nama anak ini ya kacau sekali gitu ya. Kacau sekali. Kenapa? Kita disunnahkan atau diwajibkan bahkan untuk memberikan nama anak yang baik ya. Atau mengubah nama anak kalau sudah terlanjur mengandung nama yang buruk. Misalkan Nabi SAW pernah mengubah nama seorang wanita yang asalnya namanya Asiyah. Kan bagus ya. Asiyah gitu. Maksudnya kayak kelihatan bahasa Arab gitu. Asiyah. Padahal ternyata Asiyah itu apa artinya? Pelaku maksiat. Ya. Dari zaman sekarang bisa terjerumus ke dalam hal ini. Kenapa? Karena mungkin sebagian kita kasih nama dengan ejaan yang keliru. Pengen namanya Asiyah gitu. Pernah dengar nama Asia? Siapa Asia itu? Istrinya Asia, istrinya Firaun yang nanti jadi istrinya Nabi di surga ya. Asia, namanya Asia. Tapi karena biar kelihatan keren, kelihatan Arabnya jadi kasih H tengahnya. Asia, jadi Asia. Jadi pelaku maksiat. Ya Nabi SAW pernah mendapati ada seorang namanya Asia, maka Nabi ganti jadi Jamilah. Jamilah apa artinya? Indah atau cantik ya. Juga Nabi pernah mengubah nama seorang wanita yang asalnya Barrah. Barrah ini bagus artinya. Artinya wanita yang senantiasa berbuat baik. Ya, wanita yang senantiasa berbuat baik. Tapi Nabi ubah. Kenapa? Namanya terlalu berat. Nabi ubah jadi Zainab, ya. Nabi juga pernah mengubah seorang namanya Hazn. Hazn itu apa? Sedih. Diganti jadi Sahal, mudah gitu ya. Jadi nama terbaik itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diberikan kepada anak. Jadi jangan kelihatan keren doang gitu. Tapi cari nama yang bagus ya, cari nama yang bagus.
Dan nama terbaik adalah nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman gitu ya. Amatullah kalau perempuan. Kan terkadang perempuan apa gitu. Masa namanya Abdullah. Tapi diganti apa? Amatullah. Karena abdu itu hamba laki-laki, kalau perempuan apa? Amah. Ya, amatun. Nah, hamba perempuan. Amatullah, Amatur Rahman itu bagus diberikan kepada ya anak-anak. Juga menggunakan nama-nama para nabi dan orang-orang soleh, nama para sahabat misalkan. Dan syariat melarang untuk memberi nama dengan nama-nama yang menyerupai orang-orang kafir. Ini nama-nama ya zaman sekarang itu yang guru-guru itu kalau ngabsen kasihan Pak, ya namanya susah gitu, namanya susah ngabsennya gitu. Ketika di absen salah ngejanya si anaknya ngoreksi, bukan gitu Pak, yang benar begini. Gitu. Nah, ini yang keliru ya. Jadi beri nama-nama yang baik. Nah, sebagian ulama memakruhkan memberikan nama kepada anak dengan nama malaikat. Ya, sebagian ulama memakruhkan memberikan nama dengan nama malaikat. Misalkan anak dikasih nama Jibril, gitu ya, atau Mikail, apalagi Israel, gitu ya, atau Malakul Maut, gitu. Ya berat itu namanya. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya. Baik. Kemudian poin yang C atau poin ketiga dalam poin yang kedua ini yaitu mencukur rambut. Ya, nah, ini juga diantara perkara yang disyariatkan pada saat kelahiran bayi, yaitu disunahkan pada hari ke-7. Kemudian bersedekah emas senilai berat rambut bayi tersebut. Sebagian ulama mengatakan boleh dengan perak. Ya. Nah, terkait hukum mencukur rambut ini, maka jamaah rahimanillah wa iyyakum ajma'in, sebagian ulama menganjurkan untuk mencukur habis rambut bayi laki-laki, namun memberikan keringanan bagi bayi perempuan. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa untuk bayi laki-laki dicukur habis, sedangkan untuk bayi perempuan maka sebagian ulama memberikan keringanan, boleh untuk tidak dicukur habis rambutnya. Karena apa? Membedakan laki-laki dengan perempuan. Dan ini pendapat yang rajih pada sebagian mazhab kami, yaitu mazhab Hambali. Baik. Bahkan sebagian para ulama dari mazhab Hambali memakruhkan untuk mencukur rambut perempuan, bayi perempuan sampai habis. Demikian pula ketika si anak sudah semakin besar, maka ada namanya ya larangan untuk mencukur rambut dengan gaya koza. Ya, gaya koza, yaitu mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya. Baik, jemaah rahimanallah wa iyyakum ajmain. Masih kita bahas fase yang pertama ini, yaitu poin yang ketiga. Setelah tadi yang pertama, apa tadi yang pertama? Larangan membenci anak perempuan. Yang kedua, syariat akikah, beri nama dan juga mencukur rambut. Dan yang ketiga, yaitu sunnah khitan. Nah, khitan termasuk sunnahul fitrah, sunnah fitrah. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5 perkara. Al-khitanu wal istihdadu wa qassus syarib wa taqlimul adhafiri wa natful abad. Fitrah itu ada 5 perkara, yaitu khitan, mencukur rambut kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku dan mencabut rambut ketiak. Maka di sini Nabi menyebutkan bahwa khitan termasuk dari fitrah. Dan hukum khitan ini wajib bagi laki-laki, bagi anak laki-laki, namun dianjurkan atau sunnah untuk anak perempuan. Sedangkan batasan khitan ini, ya, bahwa khitan ini para ulama memberikan batasan maksimal khitan adalah usia baligh. Maksimal khitan adalah usia baligh. Artinya ketika sudah masuk usia baligh itu wajib, ya, wajib. Baligh itu kapan? Maksimal usia 15 tahun atau mimpi basah sebelumnya, gitu, mimpi basah sebelumnya. Adapun di bawahnya maka sunnah, ya, untuk menyegerakannya, termasuk ketika si anak baru lahir, ya, baru lahir maka disunnahkan atau dibolehkan kata para ulama untuk mengkhitannya. Kemudian yang keempat yaitu menindik telinga bayi. Nah, ini juga bentuk apa? Membedakan atau menerapkan gender ini pada si anak ketika baru lahir. Dan para ulama tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan dibolehkannya menindik telinga bayi perempuan tentunya sebagai tempat perhiasan baginya. Lain halnya dengan anak laki-laki, nggak boleh ditindik, gitu ya.
baik ketika bayi maupun ketika sudah dewasa. Nah, ini fase yang pertama jemaah, fase yang penting, fase yang juga perlu kita benar-benar perhatikan. Fase yang kedua yaitu tufuliyah kubro. Tufuliyah kubro atau fase kanak-kanak kelanjutan. Yaitu rentang usia 2 sampai 7 tahun. Ya, setelah anak disapih. Nah, pada fase ini Islam memberikan beberapa panduan. Yang pertama, Islam mengajarkan agar kita berusaha mulai menumbuhkan keimanan kepada mereka. Tumbuhkan kepada mereka fitrah keimanan. Ajarkan siapa Rabb mereka. Ajarkan siapa Tuhan mereka yang menciptakan mereka. Ya. Diajarkan bahwa anak itu bukan lahir, bukan dibuat oleh bapak ibunya. Gitu ya. Memang ada kasab, ada usaha bapak ibunya, tapi Allah yang menciptakan mereka. Allah menciptakan alam semesta ini. Kemudian yang kedua, tumbuhkan fitrah gender anak dengan kedua orang tuanya. Nah ini, mulai ada peran aktif orang tua, ya, di mana kita mulai tumbuhkan fitrah gender kepada mereka. Dan di fase ini peran dan kehadiran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua ini tentunya ayah dan bunda, ya, sangat krusial jemaah dalam hal ini, untuk menjaga fitrah mereka atau fitrah gender mereka. Dengan kehadiran kedua orang tua, sang anak dapat mengenal tentang identitas gender saat mereka lihat bapak ibunya, saat mereka lihat ayah dan bundanya. Anak akan mengetahui bahwa oh ternyata gender itu hanya ada dua. Ya, gender itu hanya ada dua, yaitu laki-laki yang diwakili ayahnya dan perempuan yang diwakili ibunya. Maka karena demikian, maka kita harus benar-benar memperlihatkan. Ya, ayah harus benar-benar memperlihatkan maskulinnya, ya, dan juga perempuan pun demikian, ya, sifat perempuannya pun harus diperlihatkan. Maka dengan melihat ayah, si anak akan mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang laki-laki. Ciri fisiknya, cara pakaiannya, fungsi dan peranannya di keluarga, ya, yaitu melindungi keluarga, menjaga keluarga, kemudian bekerja mencari nafkah. Demikian pula ketika mereka melihat sosok ibunya, mereka akan lihat, si anak akan mengetahui bahwa ibunya adalah seorang wanita. Dari sisi fisiknya, dari cara berpakaiannya, dari cara berbicaranya, dari tugas dan peranannya, yaitu mengandung, melahirkan, mengasihi, mengurus anak dan mengurus rumah tangga, gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, ajarkan kepada anak-anak adab-adab Islami. Adab apa yang diajarkan? Adab toilet training. Ya, jadi anak di umur 2 tahun sudah mulai diajarkan toilet training. Gimana cara istinja? Ya, udah mulai diajarkan dibawa ke WC. Ketika mau buang air kecil ditanya, mau buang air kecil? Ajak. Ustaz enggak terlalu kecil? Enggak, insyaallah. Alhamdulillah anak-anak yang ke-7, ini pengalaman aja ya. Anak-anak yang ke-7 usia 2 tahun setengah sudah lepas dari diapers. Dia sudah bisa ke kamar mandi sendiri, buang air kecil, buang air besar sendiri. Maksudnya mau bilang sendiri, tetap dicebokin gitu ya. Jadi artinya sudah lepas. Jadi pengeluaran bapaknya kan sudah berkurang. Ya, pengeluaran bapaknya sudah berkurang gitu ya. Baik. Jadi bisa diajarkan dengan apa tadi? Toilet training. Ya, diajarkan toilet training. Bagaimana istinja yang baik. Terus ada berpakaian gitu ya, cara berpakaian yang baik sesuai gendernya. Usia 2 tahun sudah bisa diterapkan. Tapi tanpa dipaksa gitu ya. Ada sebagian orang yang enggak setuju dengan itu. Dengan penerapan pakaian kepada anak sesuai gendernya. Misalkan anak perempuan masih kecil, gak usah dikerudungin. Sekarang mah kasih baju-baju lucu gitu ya, gaun-gaun, terus kasih bando-bando gitu ya. Maka kita katakan boleh pakai itu, tapi sekali-kali kita ajarkan juga pakaian yang sesuai syar'i juga gitu ya. Jadi kita ajarkan pakai kerudung, gak masalah gitu. Boleh, yang penting tidak ada pemaksaan ya. Baik. Demikian pula ada bermain, mulai diajarkan kepada anak-anak usia ini. Usia apa? Tadi 2 sampai 7 tahun. Kemudian yang keempat, kenalkan anggota tubuh mereka. Kenalkan anggota tubuh mereka termasuk kelaminnya, termasuk auratnya. Ajarkan kepada mereka segitiga ya terlarang, gitu ya. Teorinya kan begitu ya menurut pendidikan. Ada segitiga terlarang, daerah yang nggak boleh disentuh, nggak boleh dilihat oleh orang lain, termasuk oleh orang tuanya, kecuali dalam keadaan dibutuhkan. Jadi diajarkan bagi mereka bagaimana ada area-area tubuh privasi yang tidak boleh dilihat, tidak boleh disentuh. Ya tadi segitiga terlarang, kemudian juga mulut,
dada, ya, termasuk tadi kemaluan dan juga dubur. Hal ini sebagai preventif, ya, proteksi bagi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dari kejahatan-kejahatan seksual yang naudzubillah semakin banyak kita dengar, ya. Kemudian yang kelima, dalam fase ini belum terlalu harus dipisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam interaksi. Jadi masih boleh lah, nggak masalah, ya, laki-laki sama anak-anak laki-laki dan anak perempuan main bersama masih dibolehkan. Kemudian jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, kita masuk fase berikutnya. Masih kuat ini? Masih ya? Karena minum dulu berarti. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, nanti siapkan pertanyaannya, bisa nanti langsung pakai mikrofon ataupun bisa ketik di grup, nanti insya Allah anak akan bacakan. Ya, pertanyaannya insya Allah nanti anak akan bacakan. Ya, Masya Allah, ini ya kajian pagi hari ini kalau saya lihat sangat sistematis gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya ini, ya, penceramah masih rangkuman. Ini baru kali ini, ya kan begitu. Ada Pak Refni untuk kajian ini kita sudah dikasih rangkuman dulu Pak. Kalau baca di grup ini ada rangkumannya. Jadi apa yang akan disampaikan oleh beliau ini sudah ada di sini semua. Ya, saya teringat dengan kajian siapa kan Ustaz Abdul Zain ya. Ustaz Abdul Zain setiap akan mengisi kajian, beliau secara rinci ya menulis materi seperti ini. Jadi betul-betul kita dimudahkan ya oleh pemateri, dan Masya Allah ya, walaupun kita tidak mencatat secara rinci, nah ini sudah rangkuman-rangkuman ini sudah sangat cukup untuk kita ya untuk mempelajarinya. Silakan Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Kita lanjut ya. Poin yang selanjutnya atau fase berikutnya yaitu yang disebut dengan fase mumayyiz. Nah, fase ini mungkin yang paling sering kita dengar ya. Yaitu fase mumayyiz ini fase anak-anak menjelang remaja. Yaitu rentang usia antara 7 sampai 10 tahun. Dan pada fase ini Islam juga memberikan beberapa panduan. Di antaranya yang pertama, anak didekatkan dengan orang tua sesuai gendernya. Ya, anak didekatkan dengan orang tua sesuai gendernya agar anak lebih kuat dalam memahami peran dan tanggung jawab sosial setiap gendernya. Jadi anak laki-laki di usia 7 tahun harus benar-benar dekat dengan bapaknya, dengan ayahnya. Harus intens dengan ayahnya. Dan anak perempuan didekatkan lebih intens dengan ibunya, ya. Dengan itu dia akan benar-benar memahami peran ya dan juga fungsi masing-masing, tanggung jawab masing-masing secara sosial. Kemudian yang kedua yaitu ajarkan anak-anak taharah. Ini pentingnya kita belajar jemaah sebagai orang tua gitu. Ya. Kita benar-benar ada perkara-perkara yang memang sangat penting mereka untuk ketahui sedini mungkin, dan itu didapatkan dari orang tuanya. Makanya ini pentingnya kita sebagai orang tua untuk senantiasa belajar. Ya, untuk belajar bagaimana fikih itu, bagaimana akidah itu, bagaimana tauhid itu gitu ya. Demikian pula bagaimana taharah. Karena dalam proses kita membersamai pendidikan anak-anak, pertumbuhan anak-anak, perkembangan anak-anak, maka butuh yang namanya ilmu. Di sini poin yang kedua yaitu mengajarkan anak taharah. Poin training lanjutan. Ya, kalau sebelumnya belajar cebok dengan air misalkan, maka diajarkan bagaimana istinja, bagaimana istijmar, bagaimana membersihkan kemaluan yang baik. Ya, cara membersihkan kemaluan yang baik, dan ini butuh peran masing-masing orang tua. Ya, biasanya bapak, para ayah gitu ya, kan malas memasuki itu, malas memasuki fase itu, cebokin anak gitu ya. Akhirnya udah ibunya semua, atau mungkin kelebihan atau kelepasan, bapak yang nyebukin semua, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini harus dibedakan jemaah, karena nanti si anak laki-laki akan tahu, oh gini caranya cebok laki-laki itu. Dari siapa? Dari bapaknya gitu. Dan bapaknya nggak mungkin nyontohin langsung, tapi apa? Ngajarkan ke anak, mempraktekkan ke si anak itu. Demikian pula orang tua dari ibu ya. Artinya si ibu juga demikian, ya, menerapkan bagaimana istinja yang baik, bagaimana istijmar yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu
kita mulai mengajarkan batasan aurat. Ya, batasan aurat kepada si anak, baik laki-laki maupun perempuan. Batasan aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lutut. Nah, ini sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan ya dibedakan, dipisahkan antara aurat yang mughalladhah dan aurat yang mukhaffafah. Jadi kata mereka bukan najis aja yang mughalladhah dan mukhaffafah, tapi apa? Ada aurat yang mughalladhah, ada aurat yang mukhaffafah. Aurat yang mughalladhah yang berat yaitu tadi yang kita sebut segitiga terlarang. Ya, kemaluan dan dubur itu aurat yang paling berat. Enggak boleh dilihat, disentuh di hadapan orang lain atau disentuh oleh orang lain. Adapun aurat yang mukhaffafah yaitu lutut dan paha. Ya, lutut dan paha. Mereka berdalil yaitu perbuatan Nabi SAW, di mana suatu hari Nabi SAW ketika sedang duduk, datanglah Abu Bakar dalam keadaan paha beliau tersingkap. Maka Nabi tidak melakukan apa-apa. Kemudian datang Umar, ya, datang Umar bin Khattab, maka Nabi SAW tetap tidak melakukan apa-apa. Adapun ketika Utsman masuk, maka Nabi menutup pahanya beliau. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa paha bukan aurat yang berat. Ya, bukan aurat yang berat, yang masih boleh tersingkap di hadapan orang lain. Ya, terutama yang sesama gitu ya, laki-laki ke laki-laki. Ya, jadi paha masih boleh. Maka kalau misalkan ada orang tua atau ayah di rumah biasa pakai celana pendek di atas lutut, nah ini sebagian ulama masih membolehkan. Ya, sebagian ulama masih membolehkan gitu ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kalau Abu Bakar, Umar masuk kok nggak ditutup pahanya? Adapun ketika Utsman masuk, engkau menutupnya. Maka kata Nabi, ya bagaimana aku tidak malu kepada seorang yang para malaikat malu kepadanya? Karena Utsman itu para malaikat malu kepada Utsman. Satu riwayat menjelaskan kenapa para ulama malu, para malaikat malu kepada Utsman, karena Utsman ini adalah seorang yang sangat pemalu. Ya, beliau kalau mandi nggak pernah telanjang, Pak. Beliau kalau mandi nggak pernah telanjang bulat. Jadi beliau mandi selalu pakai basahan, pakai baju basahan untuk menutupi. Ketika ditanya oleh istrinya gitu, kenapa demikian? Saya malu kepada Allah yang Maha melihat. Ini luar biasanya Utsman. Dan ini bentuk apa? Keimanan yang kuat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya para ulama menyebutkan di antaranya mazhab Hambali, di antara sunnah mandi yaitu menggunakan basahan. Di antara sunnah mandi itu menggunakan basahan. Jadi enggak langsung ya telanjang bulat. Walaupun kalau telanjang pun boleh, yang penting tertutup dan terkunci. Baik, adapun ya wanita, maka batasan auratnya adalah seluruh tubuhnya, ya kecuali wajah dan telapak tangannya. Ini bagi orang yang memegang pendapat tidak wajib menutup wajah bagi wanita, ya. Namun jika fitnah tersebar, maka bisa mulai diajarkan untuk belajar menutup wajah, karena fitnah terbesar wanita itu banyaknya berasal dari wajah, gitu ya. Jadi diajarkan boleh. Misalkan di sekolah boleh diajarkan, boleh diterapkan anak-anak yang mau belajar pakai cadar walaupun baru kelas 1, kelas 2 dipersilahkan. Itu bentuk pendidikan kita untuk apa? Mengajarkan mereka untuk senantiasa menutup auratnya. Ajarkan juga kepada anak ya untuk berpakaian, khususnya anak perempuan, untuk berpakaian menutup aurat secara sempurna, menggunakan khimar ya, kerudung yang menutup kepalanya sampai dada. Kemudian menggunakan jilbab, pakaian terusan, menutup tubuhnya menutupi tubuhnya dengan pakaian yang longgar dan tidak transparan, dan ajarkan mereka pakai kaos kaki karena kaki pun aurat ya, kaki pun aurat. Kemudian yang keempat, mengajak anak untuk sholat ya sesuai dengan gendernya. Ya, sesuai dengan gendernya, karena kita tahu bahwasanya usia ini usia diperintahkannya sholat. Usia 7 tahun, usia anak mulai diajarkan, diperintahkan sholat. Apa sebelumnya nggak diajarkan sholat? Boleh diajarkan sholat, nggak ada masalah. Tapi penegasan sholat mulai dari usia 7 tahun. Sebagaimana Nabi bersabda, ya, bahwa usia 7 tahun itu, ya, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin, kata Nabi. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin. Dan pukul dia ketika enggan melaksanakan sholat di usia 10 tahun. Berarti ini di usia mumayyiz ini. Penerapan sholat itu benar-benar harus dipraktekkan. Ya. Dan hikmahnya jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Di usia mumayyiz ini diajarkan sholat, sedangkan kita tahu
usia mumayyiz belum sampai baligh. Artinya ketika mereka nggak sholat, dosa atau tidak? Tidak dosa, gitu ya. Tidak dosa sama sekali. Kenapa? Karena mereka belum wajib melaksanakan sholat. Namun kita terapkan di usia mumayyiz ini, kenapa? Karena sebagai pembiasaan. Dan hikmah kenapa di usia 7 tahun diperintahkan, kemudian di usia 10 tahun dipukul, bukan artinya ketika kita mendapati anak sudah 10 tahun kemudian kita pukul kalau nggak mau sholat, sedangkan kita nggak melewati fase usia 7 tahun sampai 10 tahun memerintahkan mereka. Ini keliru. Jadi memahami hadis ini kata para ulama adalah mulai usia 7 tahun si anak diperintahkan sholat sampai usia 10 tahun. Rentang waktunya berapa tahun ya, Pak? 7, 8, 9, 10, 3 tahun ya. 3 tahun itu berapa kali sholat? Satu hari berapa sholat? 5 kali. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Berarti 365 kali 5. Berapa itu? Nah, yang cepat jawab berarti dikasih hadiah sama Ustaz Abu Faruk. 365 kali 5 berapa? Berapa? 1800. 1825. Ini 1 tahun. 1 tahun sholat 1825 kali 3. Biar belajar hitung sebentar ya. Belajar berhitung sebentar. 1825 kali 3. 5475. 5500-an lah. Ini jamaah. Dari usia 7 tahun sampai usia 10 tahun, kita setidaknya kalau 1 kali sholat kita perintahkan 1 kali ke anak, berarti kita dapat berapa perintah? 5400 sekian. Bayangkan jamaah, kalau kita terapkan dari usia 7 tahun sekali saja nyuruh anak sholat, 5000 kali dia mendapatkan perintah sholat. Nak sholat, nak ayo sholat. 5000 kali sampai usia 10 tahun. Masa ada anak yang dablek banget 5000 kali diperintahkan sholat nggak biasa sholat? Ya, makanya kata Nabi kalau udah usia 10 tahun, udah 5000 kali minimal diperintah sholat, nggak mau sholat baru boleh dipukul. Bukan sembarangan kita udah 10 tahun anak kita, padahal selama 7 tahun sampai 10 tahun kita juga nggak pernah suruh sholat, terus sini nak, kata Rasulullah disuruh pukul kalau kamu nggak sholat gitu. Bukan gitu menerapkannya. Tapi kita sudah berusaha memerintahkan. Coba kalau misalkan 1 kali sholat atau 1 sholat itu diperintahkan 3 kali, 4 kali, 5 kali, berapa kali itu perintah yang masuk ke telinga anak? Maka insya Allah sholat itu akan benar-benar menghujam ke dalam sanubari anak. Inilah pendidikan jamaah. Inilah tadi yang dikatakan tempaan. Maka si anak akan terbiasa dengan perintah sholat. Dia tidak akan lagi melalaikan sholat. Dan di usia 10 tahun dia nggak akan mungkin dapat pukulan insya Allah. Ketika memang benar-benar prosesnya usia 7 tahun sampai 10 tahun benar-benar dipraktekkan. Perintahkan sholat, ajak sholat, contohkan sholat. Maka insya Allah ya sholat itu akan benar-benar masuk ke dalam sanubari mereka. Kemudian yang kelima, larang anak-anak menyerupai lawan jenis. Larang anak-anak menyerupai lawan jenis, baik dalam berpakaian, berbicara, cara berjalan, cara bersikap dan lainnya. Nah, ini juga aspek yang perlu kita perhatikan. Peran kita juga sebagai orang tua. Misalkan terkadang kita keliru atau terkadang kita melakukan hal yang mungkin di luar pikiran kita. Apa? Pulang dari masjid, buka peci, kemudian kasih di kepala anak kita. Sedangkan anak kita perempuan. Ada yang pernah melakukan itu? Ya. Mungkin kita anggap biasa aja gitu. Padahal itu adalah pakaiannya laki-laki. Ya. Sebagaimana kita nggak mungkin kan suka ketika anak laki-laki kita dikasih mukena sama uminya. Gitu. Ya. Ini jangan dipraktekkan jamaah gitu ya. Pakaikan peci kita ya ke anak laki-laki kita, jangan ke anak perempuan. Anak perempuan pakaikan pakaian dia sesuai gender masing-masing. Jadi jangan larang ketika anak misalkan anak laki-laki nyobain mukena ibunya gitu ya. Karena ibunya baru beli mukena baru, kemudian ibunya nyobain terus akhirnya si anak laki-laki pengen nyobain, jangan. Dilarang dengan larangan yang keras dan tegas, bukan bentuk bercanda. Jadi larangannya bukan bercanda, tapi benar-benar larang dengan tegas. Karena kita tahu bahwa itu adalah perbuatan yang mendatangkan laknat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihaini minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal.
ya. Au kama qala Rasul, au kama qala. Itu Rasulullah SAW melarang laki-laki yang tasyabbuh, menyerupai perempuan, dan juga Rasulullah melaknat ya wanita yang menyerupai laki-laki. Penyerupaan ini dari segi tadi, cara berpakaian, cara berbicara, cara bersikap, gitu ya, cara duduk, ya, itu juga diajarkan. Kalau kita lihat anak kita kok melenyot-menyot gitu ya, maka ajarkan. Kalau laki-laki, ajarkan duduk yang baik kayak laki-laki. Ya, sebagaimana laki-laki pada umumnya untuk duduk. Itu diajarkan, jangan dibiarkan. Atau ketika mereka jalan kemayu atau ngomong kemayu, diajarkan, diterapkan. Ya, tanamkan kepada mereka bahwa itu adalah perbuatan yang terlarang. Kemudian yang keenam, kenalkan batasan. Ya, kenalkan boundaries kepada mereka. Dan ajarkan kepada mereka untuk senantiasa minta izin setiap kali akan masuk ke kamar orang tua. Jadi jangan jadikan kamar orang tua itu seperti living room, jangan. Kamar orang tua adalah tempat paling privacy. Ya, jangan jadikan kamar orang tua itu kayak tempat mainnya anak-anak, jangan. Tutup rapat-rapat kamar orang tua itu. Biasakan kita aktivitas di luar kamar kita. Memang senang, memang seru, asik gitu ya kalau misalkan pulang kerja terus baring itu rebahan di kamar kita gitu ya. Tapi jadikan kamar kita itu tempat yang privacy ya. Jangan sampai anak keluar masuk mudah ke dalam kamar kita. Maka izinkan mereka atau ajarkan mereka untuk minta izin. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, di mana di situ Allah menyebutkan tentang 3 waktu khusus yang seharusnya kita ajarkan untuk mereka minta izin ketika masuk kamar. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Kata Allah, hai orang-orang beriman, hendaklah budak-budak kalian, laki-laki maupun perempuan yang kamu miliki, dan anak-anak yang belum baligh. Lihat, anak-anak yang belum baligh. Budak-budak dan anak-anak yang belum baligh ini mereka adalah orang-orang atau pihak-pihak yang paling sering masuk kamar kita tentunya. Beda dengan anak yang baligh. Kalau kita punya anak yang sudah gadis, anak yang sudah bujang gitu ya, mungkin jarang sekali masuk kamar kita. Yang paling sering masuk siapa? Anak-anak yang belum baligh. Kata Allah, hendaklah budak-budak laki-laki maupun perempuan dan juga anak-anak kalian yang belum baligh untuk minta izin kepada kalian selama 3 kali, sebanyak 3 kali dalam sehari semalam. Kapan itu? Kata Allah, min qabli salatil fajr. Yang pertama yaitu sebelum masuk waktu fajar, sebelum masuk waktu subuh. Itu waktu ketika kita menanggalkan pakaian, ya. Bahkan ketika kita waktunya mau mandi kan gitu ya. Mau mandi subuh. Mandi wajib maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua, wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Yang kedua yaitu ketika kalian menanggalkan pakaian luar kalian di tengah hari. Berarti setelah zuhur. Sebelum subuh, kemudian yang kedua setelah zuhur. Wa min ba'dil isya, dan yang ketiga yaitu setelah waktu isya. Ini 3 waktu kata Allah, thalathu auratil lakum. Itu adalah 3 waktu aurat bagi kalian, ya. 3 waktu aurat bagi kalian yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau budak kan kita nggak punya. Kepada anak-anak kita yang belum baligh. Lantas kalau yang udah baligh gimana? Ya harus izin terus kalau masuk kamar. Ya. Anak-anak yang sudah baligh gimana? Anak-anak yang sudah baligh wajib untuk izin terus masuk ke dalam kamar sebagaimana orang lain gitu. Karena itu tempat yang tadi privasi bagi orang tuanya. Baik, nah ini fase yang ketiga yaitu fase mumayyiz. Kemudian berikutnya ada fase yang keempat yaitu fase murahaqah. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya karena mungkin waktunya sudah hampir habis ya. Untuk murahaqah ini mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti Anda bisa ziarah lagi ya, ketemu lagi sama jamaah sekalian. Mudah-mudahan untuk pertemuan kita mungkin sampai mumayyiz ini ya fase yang paling pas untuk usia anak-anak kita saat ini yaitu usia SD ya dan menjelang SMP ya, SD lah, usia SD ya. Ini mungkin apa yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Waktu dan kesempatan akan kembalikan kepada Ustaz Abu Bakar. Baik, jazakumullahu khairan.
bisa memahami dari fase-fase yang telah disampaikan oleh beliau, dan fase-fase yang telah disampaikan oleh beliau ini yang betul-betul komplit dan lengkap. Dan silakan dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan bertanya secara langsung. Dari bapak-bapak atau ibu-ibu boleh ya langsung bertanya dengan mikrofon. Kalau memang nanti tidak ada yang langsung, saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dari bapak-bapak mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwasanya ketika anak-anak sebelum tadi masuk ke kamar orang tua mesti berdoa. Gimana caranya ketika anak itu tidurnya bersama orang tua kan? Ya. Jadi kan batasannya bagaimana ketika anak yang belum balik tidur satu kamar dengan orang tuanya. Ya. Baik, untuk anak usia mumayyiz, maka dari sini kita bisa ambil ya kesimpulan bahwa anak mumayyiz itu sudah harus ditempatkan di luar kamar orang tuanya. Karena sebagaimana tadi hadis, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Ya. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun dan pukul mereka kalau enggan melaksanakan sholat di usia 10 tahun. Kemudian kata Nabi apa lanjutannya? Wa farriquhum fil madaji, dan pisahkan mereka di ranjang-ranjang mereka. Artinya mereka sudah dipisahkan dari kamar kita, sudah dikeluarkan dari kamar kita di usia mumayyiz. Yaitu mumayyiz itu usia 7 sampai 10 tahun. Jadi yang sudah diajarkan untuk minta izin adalah usia 7 sampai 10 tahun. Kalau usia di bawah 7 tahun kan mereka masih belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Makanya mereka ya orang atau anak yang usia 7 sampai 10 tahun ini disebut mumayyiz. Mumayyiz itu dari kata tamyiz, mayyaza yumayyizu. Mayyaza yumayyizu artinya membedakan, bisa membedakan. Dia sudah bisa paham yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah. Anak usia 7 sampai 10 tahun anak yang sudah mampu untuk membedakan itu. Jadi mereka sudah bisa diajarkan, diterapkan prosedur-prosedur berat, prosedur-prosedur yang perlu pemahaman. Mereka sudah bisa diajarkan. Usia anak 7 sampai 10 tahun anak yang sudah bisa mampu untuk memahami instruksi. Makanya usia itu usia sudah masuk sekolah gitu ya. Usia umur 7 tahun kan usia syarat anak masuk SD kan itu. Karena di bawah itu anak-anak belum mampu untuk memahami instruksi dengan baik. Belum bisa untuk memahami instruksi dengan benar. Belum mampu untuk menerapkan prosedur yang jelimet gitu. Minta izin segala macam itu kan perlu penerapan. Maka di usia 7 tahun anak-anak sudah mampu untuk itu. Sudah bisa mencerna prosedur, sudah bisa mencerna instruksi. Maka anak-anak sudah dibedakan gitu. Tempat tidurnya sudah dibedakan, kemudian diterapkan izin tadi. Jadi di usia mumayyiz, Pak. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Sebelum langsung pertanyaan langsung dari orang tua, ini ada pertanyaan lewat tulisan. Ustaz mau bertanya apa yang dimaksud di sini yang berkaitan dengan akikah, yaitu anak itu tergadaikan. Jadi orang tua yang tidak mengakikahkan, apakah anaknya terus tergadai di gadaian? Ya. Baik, makna tergadaikan di sini sebagian ulama mengatakan bahwa jika anak tergadaikan artinya belum diakikahi, maka anak ini ya memiliki kesempatan atau peluang mendapatkan syafaat yang lebih sedikit daripada anak yang diakikahi. Itu. Jadi berat jemaah, masalah akikah ini sesuatu yang besar ya. Maka kata para ulama, ya hendaknya orang tua itu untuk berusaha ya mengakikahi anak, karena tadi anak punya peluang mendapatkan syafaat lebih sedikit kalau dia tidak diakikahi. Kalau dia tidak diakikahi. Baik, itu ya. Jadi tergadaikan itu maknanya
mendapatkan peluang syafaat yang lebih kecil. Itu Allah alam bisawab. Baik. Bapak ada yang mau bertanya langsung? Ya, silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana masalah akikah tadi? Misal anak itu udah lahir, tapi di hari kelima dia meninggal, saudara meninggal. Terus dari orang tua misal di hari ketujuh kita mengakikahkan karena dari awal sudah menyiapkan ketika lahir, sekarang di hari ketujuh dia mengakikahkan anaknya. Nah di situ jatuh hukumnya seperti apa Pak? Dan apabila tetap dilakukan untuk masalah yang terjadi tadi, apakah tetap berjalan atau apa? Iya. Anak berhak untuk diakikahi ketika kapan? Ketika terlahir, bukan ketika masuk usia 7 hari. Ya, dipahaminya di situ dulu. Jadi anak itu dia berhak untuk diakikahi. Artinya orang tua diperintahkan untuk mengakikahi anak ketika anak kapan terlahir. Ya, jadi terlahir itu si anak sudah berhak untuk diakikahi. Namun sunnahnya tadi dianjurkannya di hari ke-7. Jadi kalau misalkan si anak misalkan ditakdirkan meninggal di usia 5 hari, maka dia tetap berhak untuk diakikahi. Ya, kapan diakikahinya? Di hari ke-7. Ya, walaupun si anak meninggal, misalkan ditakdirkan meninggal di hari ke-5. Jadi tetap untuk si orang tua disyariatkan untuk mengakikahi anaknya. Gitu. Apakah berlaku hadis tersebut? Masih berlaku. Jadi tergadaikan. Jadi si anak, apalagi dia sudah masuk ke alam akhirat, walaupun ya si anak yang lahir di usia atau yang meninggal di usia 5 hari dia sudah dijamin lah, itu dijamin masuk surga. Tapi kita sebagai orang tua masih ada kewajiban untuk menunaikan hak si anak tadi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya ini masih yang berkaitan dengan akikah. Apakah boleh akikah itu dengan sapi? Hukum akikah dengan sapi? Iya. Apakah boleh akikah dengan sapi? Sapi, maka ya sebagaimana nggak boleh dengan yang di bawahnya, di atasnya pun nggak boleh. Karena syariat jelas ya menjelaskan bahwa akikah itu dengan apa tadi? 2 kambing untuk anak laki-laki, 1 kambing untuk anak perempuan. Kalau diganti nggak boleh. Iya. Alasan yang baik belum tentu benar, gitu ya. Alasan yang baik belum tentu benar, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Banyak orang yang punya niat baik tapi ternyata nggak dianggap baik, gitu ya. Jadi kalau misalkan niatnya untuk akikah, maka laksanakan sesuai syariat. Kalau misalkan dia memang dananya banyak, gitu ya. Ya, untuk akikah sembelih tetap 2 ekor kalau anaknya laki-laki, 2 ekor kambing. Setelah itu dia mau nyembelih sapi 1 ekor, 2 ekor nggak masalah. Untuk misalkan menjamu orang-orang yang diundang, tapi yang disembelih sebagai akikah hanya tetap kambing, gitu ya. Ustaz, saya terlalu kaya, setiap bulan saya bosan dapat struk gaji misalkan, gitu. Mau sapi boleh nggak masalah, tapi yang disembelih untuk akikah hanya tetap kambing, ya tetap kambing. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan anak yang belum diakikahi saat usia akikah, dan kemudian nanti saat balik, ya, kemudian baru diakikahi sekaligus ganti nama. Mungkin kebetulan namanya yang tidak sesuai dengan sunnah. Baik, terkait dengan akikah saat anak sudah dewasa atau sudah balik, maka ini terjadi khilaf para ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh untuk mengakikahi anak yang sudah di usia baligh, ya. Karena berdalil dengan satu riwayat yang menyatakan Nabi SAW mengakikahi diri sendiri saat beliau sudah dewasa. Namun para ulama berbeda pendapat terkait dengan hal ini, ya, terkait dengan mengakikahi di waktu dewasa ini atau hadis tadi, riwayat dari Nabi SAW tadi. Sebagian ulama mengatakan, ya,
bahwa hadisnya itu dhaif, lemah dan tidak bisa dijadikan ya dasar ya. Sebagian ulama mengatakan bahkan kalau ada orang yang ya mengakikahi diri ketika dewasa maka ini termasuk perbuatan yang bid'ah gitu. Namun memang ada sebagian ulama yang menyatakan dibolehkan bagi seorang untuk mengakikahi dirinya ya ketika dewasa, atau orang tua yang mengakikahi anaknya yang sudah dewasa gitu ya. Ada sebagian ulama yang memang mengatakan demikian, diantaranya ya sebagian ulama dari kalangan madhab, dari kalangan para ulama madhab. Mana yang lebih tepat, wallahu a'lam bishawab, bahwa kalau mengakikahi diri sendiri maka ini adalah sebuah hal yang ya kurang tepat, karena tadi hadisnya itu para ulama menyatakan hadis yang dhaif, maka hadis yang dhaif tidak bisa digunakan sebagai dasar. Kemudian yang kedua, bahwa akikah itu adalah kewajiban orang tua ya, dan kita sebagai orang yang sudah dewasa, sebagai anak, maka tidak wajib untuk mengakikahi diri sendiri. Adapun kalau misalkan orang tua yang mengakikahi ketika dewasa, maka ya tadi kembali kepada hukum asal kata para ulama bahwa ya setelah lewat waktu akikah ya si anak, maka sudah tidak ada kewajiban untuk akikah lagi. Terus gimana tergadaikan ya, kita buka jalan yang lain, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari jalan yang lain. Intinya ini memang pendapat atau perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya para ulama bahkan yang membid'ahkan adalah Syekh Masyhur Salman ya, hafizahullah taala, di mana beliau ketika ditanya tentang bagaimana hukum mengakikahi diri sendiri, maka kata beliau ini perbuatan bid'ah, kata beliau. Allahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya, Anda memiliki anak laki-laki semua, Ustaz? Laki-laki semua. Laki-laki semua. Mungkin 12 laki-laki semua anaknya. Apakah anak benar dengan mendidik jika anak yang salah saya marahi, kemudian anak yang pintar kemudian saya kasih hadiah? Dan anak selalu mendidik anak-anak itu dengan apa yang anak mau. Artinya tidak memberikan pilihan ke anak-anak, pokoknya apa yang saya mau ikuti dan terhadap anak-anak. Nah kemudian tidak memberi pilihan untuk apapun itu. Untuk anak-anak yang pertama, anak sering berkelahi sekarang Ustaz, karena sudah 2 tahun ini anak-anak tidak mau patuh lagi dengan anak. Nggak disebutin usianya. Anak pertama nggak disebutin usianya. Tidak disebutkan usianya. Masalah sekecil apapun pasti anak akan berkelahi Ustaz dengan anak. Tolong Ustaz nasihatnya. Ya, tolong nasihatnya. Apakah perlu dibuatkan ring gitu? Laki-laki semua ya. Untuk anak, apakah selama ini saya salah dalam mendidik anak? Seperti itu. Baik. Ada kalanya anak itu ya diberikan pilihan. Namun di satu keadaan tertentu atau dalam keadaan tertentu anak tidak diberikan pilihan ya. Karena memang ada sebagian keadaan yang memang si anak itu nggak boleh diberikan pilihan ya, khususnya misalkan si anak yang masih usia tadi sampai mumayyiz itu ya, kata para ahli pendidikan ya, para ulama mengatakan bahwa anak-anak di usia sampai mumayyiz itu harus mengikuti prosedur atau harus mengikuti peraturan yang diterapkan oleh orang tua. Jadi jangan biasakan si anak atau jangan biasakan anak itu untuk menentukan pilihannya sendiri di usia yang belum mampu untuk menentukan pilihan. Misalkan anak usia tufuliyah kubro tadi, usia 2 sampai 7 tahun. Anak mau pergi atau kita mau pergi keluar, kemudian kita berikan pilihan. Nak, mau pakai baju yang mana? Ini pertanyaan atau pilihan yang nggak perlu kita berikan. Ya, jangan kita biasakan anak untuk menentukan pilihannya itu. Ya, kenapa? Karena si anak harus belajar bahwa ada prosedur, ada peraturan yang harus dia ikuti, harus dia taati gitu ya. Tapi ada keadaan-keadaan yang mungkin kita bisa berikan pilihan bagi mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu jadi emang harus luas, fleksibel, nggak selalu dipaksakan kehendak kita, tapi tidak selalu juga mengikuti kehendak anak. Tapi harus bisa. Nah itu kecerdasan orang tua, harus bisa menimbang mana yang saatnya si anak diberikan pilihan, kapan si anak diwajibkan untuk mengikuti perintah orang tua. Ya.
Itu terutama usia anak yang masih kecil. Tadi di Tufliyah Sugro, Tufliyah Kubro itu anak-anak yang memang harus benar-benar mengikuti orang tua. Ya terkadang kita menentukan pilihan, nah kita mau makan apa, gitu ya. Kamu mau makan apa nak? Ayam goreng ini gitu kan. Akhirnya mereka menentukan pilihan sendiri. Maka kita sebagai orang tua yang menentukan, oh kita makan ini. Sampai nanti saat anak memang mampu untuk memilih, ya usia-usia nanti murahaqah, usia anak menjelang balik, ketika mereka sudah bisa mengolah data, mengolah informasi, mereka sudah memiliki kehendak sendiri. Nah itu saat itu kita bisa memberikan pilihan di keadaan-keadaan tertentu. Tentunya tetap keadaan-keadaan tertentu, karena kita sebagai orang tua ya dianjurkan untuk memiliki peraturan. Jadi jangan kita itu atau kebanyakan sebagian kita gitu ya, kita katakan ya ada sebagian kita itu ketika menjalankan pendidikan anak maka jalan mengalir begitu saja. Ya mengalir begitu saja, ini keliru. Ya kita harus benar-benar memplanning, karena pendidikan yang kita terapkan ke anak-anak itu seperti tadi sekolah. Gitu ya. Kan sekolah itu nggak ada sekolah yang buka pendaftaran, anak masuk kemudian jalan begitu saja mengalir, nggak ada. Punya peraturan, punya prosedur, punya kurikulum. Nah kita pun sebagai orang tua seperti itu. Makanya tadi kita sampaikan beberapa panduan-panduan dalam Islam menurut fase-fasenya masing-masing. Maka kita terapkan itu kepada anak-anak. Ada peraturan-peraturan yang harus diterapkan, terutama dalam masalah syariat. Dalam masalah syariat. Maka kalau misalkan kita katakan gimana saat dengan anak yang membangkang, atau bagaimana anak yang nggak bisa lagi diatur gitu ya. Maka di situ ada beberapa pendekatan. Di antaranya pendekatannya mulai dari pendekatan emosional, 4 mata gitu ya. Kalau si anaknya laki-laki, maka peran bapak itu sangat besar sekali. Ya, peran bapak itu sangat besar sekali. Bagaimana si bapak harus bisa menerapkan atau menerangkan ke anak bahwa anak laki-laki itu adalah pelindung, terutama atau orang yang paling pertama dan paling utama untuk dilindungi oleh anak laki-laki siapa? Ibunya. Ya, ibunya. Sampai kapanpun orang pertama bagi anak laki-laki itu adalah ibunya. Hatta dia punya istri 4 sekalipun, yang paling pertama ibunya. Gitu ya. Jadi istri tidak bisa mengalahkan ibu. Maka dari situ kita ajarkan dari kecil bahwa si anak itu wajib untuk benar-benar berbakti kepada orang tua, kepada ibu khususnya. Ya terangkan bahwa ya bapak atau abi sudah pergi, maka kamu pengganti abi. Itu yang diajarkan, yang diterapkan ke anak-anak laki-laki. Bahwa ketika ayah sudah pergi, ayah nggak ada, sebagai pejabat yang memegang tampuk kepemimpinan siapa? Kamu anak laki-laki. Itu yang kita terapkan ke anak-anak. Baik si anak itu anak laki-laki pertama, kedua, ketiga sampai ke-12, tetap diterapkan bahwa mereka itu adalah penanggung jawab keluarga. Dan itu fungsinya. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang zaman sekarang, ya, yang katanya kita jangan sampai jadi generasi sandwich. Pernah dengar nggak Pak? Generasi sandwich. Generasi sandwich itu katanya bahwa anak-anak itu seharusnya jangan dibebani untuk membantu orang tua ketika mereka sudah dewasa. Ya, orang tua tuh jangan jadikan anak itu sebagai investasi yang nanti setelah tua dia tinggal angkat tangan minta apa yang diminta, minta kepada anak apa yang dia perlukan. Ini namanya generasi sandwich katanya. Anak yang memiliki beban tanggung jawab besar untuk menjaga orang tua dan keluarga. Ini keliru gitu. Kenapa? Karena laki-laki itu di mana-mana dari sampai kapanpun dia sebagai penanggung jawab keluarga. Ya, orang tua, ayah, ibunya itu tanggung jawab si anak sampai kapanpun. Gitu. Jadi jangan merasa kita tuh orang tua itu beban buat kita, bukan. Ya. Orang tua itu tanggung jawab kita sebagai anak laki-laki. Nah itu yang kita terapkan mulai dari anak laki-laki itu masih kecil. Saat dia mumayyiz tadi murahaqah nanti, ya diajarkan kepada mereka bahwa mereka adalah penanggung jawab keluarga. Maka dengan itu insya Allah si anak akan lebih berpikir dewasa. Bagi anak-anak yang sudah mulai bisa berpikir gitu ya, bisa mengolah informasi dengan baik, maka insya Allah ketika kita terapkan pendekatan emosional dari bapak, karena jangan sampai bapak itu hanya pilihan terakhir. Udah berantem sama ibunya, akhirnya ibunya nggak bisa nangani, terus bilang, Pak itu turun tangan. Akhirnya bapaknya yang turun tangan dengan emosi gitu ya. Itu jadi pendekatannya masing-masing sama, gitu. Sama-sama bersama-sama si bapak dan si ibu tetap memberikan pendekatan emosional. Gitu.
Ya, jadi terkadang ya perlu 4 mata, ya terkadang juga harus dengan penerapan keras, ya, pendidikan yang tegas itu tetap harus diterapkan. Ya, terutama untuk anak-anak laki-laki. Jadi jangan khawatir atau jangan ragu untuk menerapkan pendidikan yang tegas kepada anak laki-laki. Bahkan para ulama dulu, ya jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, kaum salaf dulu di rumahnya itu digantungkan saut, digantungkan cambuk, cemeti. Sebagai apa? Sebagai pendidikan buat anak-anak. Ya, bahwa ada rasa takut yang harus ditanamkan kepada anak. Anak itu jangan dibiarkan mereka itu nggak ada rasa takut. Harus ada rasa takut, dan takut itu bentuk pendidikan. Jadi ketika anak melihat cemeti itu, dia tahu bahwa kalau misalkan saya melakukan sebuah kesalahan, apalagi terkait dengan ibu saya, ya maka dia bisa dapat hukuman, dia bisa dapat punishment gitu. Sebagaimana dia melakukan kebaikan, dia dapat reward, dapat kebaikan, dapat hal yang baik, dapat pujian, dapat apresiasi gitu ya. Tapi juga jangan membiasakan diri untuk selalu memberikan hadiah atas perbuatan baik yang dilakukan si anak. Kenapa? Karena nanti akhirnya si anak akan senantiasa mengharapkan hadiah atas perbuatan baik yang dia lakukan. Kita harus tanamkan konsep pahala dosa kepada anak-anak. Ya, dengan itu insya Allah keimanan mereka akan semakin terpupuk dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kami kira untuk tanya jawab cukup sekian. Silakan Bapak dan Ibu dibuka itu di grup WA ya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan. Ada kuis di sini. Ya, insya Allah akan diambil 3 orang yang paling cepat menjawab dan yang benar menjawab. Ya, silakan dibuka. Ya. Begitu pula jangan lupa mengisi presensi. Ya, jangan lupa mengisi presensi yang telah di-share di grup-grup. Ya, presensi diisi, kemudian untuk kuis, ya, silakan coba dijawab. Ya, demikian saja. Ya, ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak dan Ibu, yang terkhusus kepada Ustaz Abdul Fadli yang jauh-jauh ya datang dari seberang pulau. Ya, walaupun sekarang kalau Penajam itu ya seperti dekat saja karena sudah bolak-balik Ustaz Abdul Fadli ke sini, tapi tetap ya nyebrang pulau kan, melewati selat, ya, nyebrang laut dan walaupun dekat. Berapa jam Ustaz dari Penajam ke sini? Lewat darat atau lewat laut ya? 2 jam. Kalau naik ferry mungkin 2 jam. 2 jam ya, 2 jam perjalanan. Masya Allah. Cukup jauh ya Pak. Cukup jauh. Sengaja untuk datang yang menghadiri undangan dari kita untuk memberikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan keluarga dan anak. Ya, demikian saja. Kita tutup sama-sama majelis dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, kemudian kita berdoa dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.